Halo anak-anak semua, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika kelas 9. Bagaimana kabar kalian? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Sudah siap ya untuk belajar matematika? Nah, untuk hari ini kalian masih melanjutkan materi tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar, yaitu bilangan berpangkat bulat negatif dan 0. Jangan lupa siapkan juga modul kalian ya. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya dan selamat belajar. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, supaya kalian dapat menuliskan bilangan bulat menjadi bentuk bilangan berpangkat bulat negatif. Kemudian yang kedua, supaya kalian dapat menyelesaikan operasi bilangan berpangkat bulat negatif dan 0. Bilangan berpangkat bulat negatif. Kalian perhatikan pernyataan berikut ini. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 5. Jika kita selesaikan dengan cara menguraikan, berarti 2 kali 2 kali 2 per 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Maka hasilnya adalah 1 per 2 pangkat 2. Nah, ini kita buat sebagai persamaan pertama. Jika 2 pangkat 3 per 2 pangkat 5 kita selesaikan dengan sifat operasi bilangan berpangkat, maka pada pembagian pangkatnya diapakan? Masih ingat apa Anda? Ini materi yang kemarin. Iya, pangkatnya dikurangi. Maka 2 dipangkatkan 3 dikurangi 5. 2 pangkat negatif 2. Ini sebagai persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh hasil bahwa 1 per 2 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 2 pangkat negatif 2. Nah, jika A anggota real dan A tidak boleh sama dengan 0, serta N anggota bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi, bilangan berpangkat bulatif bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Ya, menjadi 1 per A pangkat N. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan pada bilangan pangkat 0. Perhatikan juga pernyataan berikut ini. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Jika kita selesaikan dengan cara menguraikan, berarti 2 kali 2 kali 2 per 2 kali 2 kali 2. Maka hasilnya adalah 1. Ini menjadi persamaan pertama. Kalau kita selesaikan 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 dengan sifat bilangan berpangkat, maka 2 dipangkatkan 3 dikurangi 3 menjadi 2 pangkat 0. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh hasil 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jika A anggota bilangan real dan tidak boleh sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi semua bilangan real jika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Bisa dimengerti ya? Lanjutkan pada contoh soal, biar kalian lebih memahaminya. Nah, kalian juga bisa perhatikan modul kalian halaman 3 dan 4. Nanti kalian bisa melengkapi isian yang belum dilengkapi. Contoh yang pertama, nyatakan dalam bentuk pangkat negatif. Yang A, 1 per 7 pangkat 5. Berarti kalau kita ubah dalam pangkat negatif menjadi 7 pangkat negatif 5. Mudah kan? Contoh yang B, 3 pangkat 4.
sama dengan menjadi 1/3 pangkat negatif 4. Contoh yang C, 3/4 dipangkatkan 5. Kalau kita ubah dalam bentuk pangkat negatif, maka menjadi 1/3/4 dipangkatkan negatif 5. Maka hasilnya adalah, siapa yang tahu? Tinggal hasilnya 4/3 dipangkatkan negatif 5. Contoh yang kedua, tentukan hasil operasi berikut. Yang A 2/0, hasilnya berapa? Jelas ya, hasilnya 1. Yang B, A/0 dikali B/0. Berapakah hasilnya? 1 dikali 1 sama dengan 1. Yang C, 3/4 sama dengan 1/3/4. Hasilnya adalah 1/81. Yang D, 2/3 dipangkatkan negatif 4. Berarti sama ya, menjadi 1/2/3 dipangkatkan 4. Jadi tinggal dibalik menjadi 3/2 dipangkatkan 4. Hasilnya 81/16. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan pada operasi campuran bilangan berpangkat bulat negatif dan 0. Kalian juga bisa memperhatikan modul kalian pada halaman 4. Kita lihat contoh yang pertama. Tulislah hasil dari bentuk pangkat berikut. A, 3 set pangkat 3 per set pangkat 5. Nah, ini pangkat dari variabel set bisa kita sederhanakan. Berarti kita apakan pangkatnya? Kita kurangi. 3 set pangkat 3 dikurangi 5. Sama dengan 3 set pangkat negatif 2. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat positif menjadi 3 per set pangkat 2. Bisa dipahami anak-anak? Kita lanjutkan contoh yang B. 0,5 pangkat negatif 3 dikali 0,5 pangkat 0. Nah, ini 0,5 pangkat negatif 3 kita ubah dulu ke dalam pangkat positif sehingga menjadi 1/0,5 pangkat 3. Kemudian dikalikan 0,5 pangkat 0, hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya 1. Nah, 0,5 dipangkatkan 3 itu berapa? Betul, 0,125. Sehingga 1/0,125. Nah, supaya kita bisa menyelesaikannya, 0,125 ini kita ubah dulu ke dalam bentuk bilangan pecahan. Sehingga menjadi 1/125/1000. Sehingga tinggal kita balik saja menjadi 1000/125. Berapa hasilnya anak-anak? Hasilnya 8. Contoh yang C. 4x pangkat negatif 2 per x pangkat negatif 3. Nah, ini sama seperti soal yang A. Pangkat dari variabel x-nya tinggal kita kurangi. Berarti 4x pangkat negatif 2
dikurangi negatif 3. Berapa hasilnya? Iya, 4x pangkat 1. Atau bisa kita tulis 4x. Sampai di sini kalian bisa memahami? Iya. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Sederhanakanlah. Yang A, negatif 0,2 pangkat negatif 3 dikali negatif 0,2 pangkat 0 dikali negatif 0,2 pangkat negatif 2. Nah, karena ini bilangan pokoknya sama, yaitu negatif 0,2, maka pangkatnya tinggal kita tambahkan. Negatif 0,2 dipangkatkan negatif 3 tambah 0 dikurangi 2, yaitu negatif 0,2 pangkat negatif 5. Kita ubah ke dalam bentuk bilangan pangkat positif menjadi 1 per negatif 0,2 pangkat 5. Nah, tidak perlu kita selesaikan karena perintahnya sederhanakan, berarti hanya kita sederhanakan saja. Kemudian contoh yang B, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dikali 4 pangkat negatif 4. Nah, di sini bilangan pokok yang sama adalah 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4, sehingga pangkatnya bisa langsung kita tambahkan. Sedangkan 4 pangkat negatif 4, biar bisa kita selesaikan dengan 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4, maka harus kita ubah bilangan pokok 4 menjadi bilangan pokok 2. Berarti 4 menjadi, ada yang tahu? Iya, menjadi 2 pangkat 2. Sehingga 2 pangkat 3 ditambah 4 dikalikan 2 pangkat 2 dipangkatkan negatif 4. Nah, 2 pangkat 2 dipangkatkan negatif 4 itu hasilnya adalah betul 2 pangkat negatif 8. Sehingga 2 pangkat 7 dikurangi 8. Berapa hasilnya? Iya, 2 pangkat negatif 1. Atau bisa kita ubah menjadi 1 per 2. Soal yang C, 3 dibagi 3 pangkat 3 dikali 32 per 3 pangkat 5. Nah, pembaginya ini kita sederhanakan dulu. Berarti 3 pangkat 3 ditambah 2, kemudian dikurangi 5. 3 pangkat 3 tambah 2 kurangi 5 hasilnya 3 pangkat 0. Berarti 3 dibagi 1. Hasilnya 3. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan soal yang nomor 3. Suatu fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan 48x pangkat 2 dikurangi 1. Tentukan beta dari 2 pangkat negatif 2. Rumus fungsi. Apakah kalian masih ingat? Kalian pernah mempelajarinya waktu kalian di kelas 8. Nah, di sini rumus fungsinya adalah fx sama dengan 48x pangkat 2 dikurangi 1. Sedangkan 2 pangkat negatif 2 itu adalah nilai x-nya. Maka jika kita substitusikan menjadi 48 dikali 2 pangkat negatif 2 dipangkatkan 2, kemudian dikurangi 1. 2 pangkat negatif 2 dipangkatkan 2, hasilnya berapa? Iya, hasilnya 2 pangkat negatif 4.
Nah, di sini berarti 48 dikali 2 pangkat negatif 4, kemudian dikurangi 1. 2 pangkat negatif 4 ini kita ubah ke bentuk bilangan pangkat positif, sehingga menjadi 1/2 pangkat 4. Ya, 48 dikali 1/2 pangkat 4 dikurangi 1. Berapakah 2 pangkat 4 anak-anak? Iya, 16. Jadi 48 dikali 1/16 dikurangi 1. Hasilnya, ya 3 dikurangi 1. Sama dengan 2. Nah, sampai di sini, apakah kalian sudah memahami cara menyelesaikan soal-soal operasi campuran bilangan berpangkat negatif dan 0? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini, anak-anak? Yang pertama tadi, kalian sudah belajar tentang bilangan berpangkat bulat negatif, di mana A pangkat negatif N itu sama dengan, betul, 1/A pangkat N, di mana A anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0, serta N anggota bilangan bulat positif. Kemudian yang kedua, kalian sudah belajar tentang bilangan pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan, betul, 1 untuk A anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Baik anak-anak, saya rasa pembelajaran kita sampai di sini dulu. Jika di antara kalian ada yang mengalami kesulitan, kalian bisa langsung bertanya kepada saya. Kemudian seperti biasa, setelah kalian belajar, nanti kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Kerjakan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu ya. Untuk pembelajaran minggu depan, nanti kalian akan mengerjakan latihan uji kompetensi dari pertemuan 1 dan pertemuan 2. Bisa dimengerti anak-anak? Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.